Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pewarnaan titik ke tak teraturan lokal pada graf hasil operasi corona. Yang pertama yaitu pewarnaan titik ke tak teraturan lokal. Pewarnaan biasa dapat diartikan dengan memberikan warna pada setiap titik pada graf, di mana setiap titik yang bertetangga dibuat berbeda. Pewarnaan titik ke tak teraturan lokal didefinisikan dengan misalkan L titik pada graf G memetakan himpunan 1, 2, 3 hingga K merupakan fungsi label, dan fungsi bobot W pada titik graf G memetakan N yaitu bilangan asli didefinisikan sebagai bobot U sama dengan jumlah dari V elemen dari NU LV. Fungsi W disebut pewarnaan titik ke tak teraturan lokal jika syarat suatu graf memiliki pewarnaan titik ke tak teraturan lokal. Di sini ada dua syarat, yaitu yang pertama OPTL atau optimal label sama dengan minimum dari himpunan maksimal LI, di mana LI merupakan fungsi label. Kemudian yang kedua, untuk setiap UV elemen dari sisi pada graf G, di mana bobot U tidak boleh sama dengan bobot V. Kemudian definisi yang kedua yaitu bilangan kromatik ke tak teraturan lokal dinotasikan dengan silis G, yaitu didapatkan dari minimal himpunan kardinalitas dari bobot VG, di mana W merupakan pewarnaan ke tak teraturan lokal. Nah, untuk melakukan pewarnaan ke tak teraturan lokal ini ada dua observasi yang dapat membantu kita dalam memudahkan untuk memberikan label pada graf yang akan kita cari pewarnaan titik ke tak teraturan lokalnya. Untuk observasi yang pertama yaitu graf terhubung G bila setiap dua titik yang berdekatan berderajat berbeda, maka optimal label sama dengan 1. Nah, di sini dapat diartikan bahwa pada suatu graf jika derajat titiknya berbeda pada setiap titik yang bertetangga, maka optimal labelnya sama dengan 1. Artinya setiap titik pada graf tersebut dapat dilabeli dengan 1. Kemudian untuk observasi yang kedua, graf terhubung G bila terdapat dua titik yang berdekatan memiliki derajat yang sama, maka optimal label lebih dari sama dengan 2. Artinya di sini label yang dapat digunakan yaitu bisa 1, 2 atau lebih dari 2. Kemudian operasi corona pada graf. Operasi graf dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan graf baru yang berbeda dari graf asalnya. Graf operasi corona graf dapat diartikan dari kombinasi dua buah graf G dan H. Didefinisikan sebagai graf yang diperoleh dengan mengambil duplikat dari graf G dan banyaknya titik G duplikat dari graf H, yaitu HI, di mana I sama dengan 1, 2 hingga banyaknya titik pada graf G. Kemudian menghubungkan setiap titik ke I yang ada pada G ke setiap titik di HI. Menurut Harari dan Frege pada tahun 1970. Nah, kemudian untuk operasi corona pada graf G dan H dinotasikan dengan G corona H. Kemudian setelah dijelaskan mengenai pewarnaan titik ke tak teraturan lokal dan operasi corona, akan saya beri contoh untuk memudahkan kalian memahami materi kali ini. Untuk contoh yang pertama ini contoh yang sederhana, yaitu graf lintasan P3 yang dioperasikan corona dengan graf star 3, yaitu dapat dinotasikan P3 corona S3. Nah, untuk graf yang pertama yaitu graf P3 di mana
terdapat titik X1, X2, dan X3. Ini merupakan graf lintasan P3. Kemudian untuk yang graf kedua terdiri dari A1, A11, A12, dan A13. Ini merupakan graf star 3. Nah, dari kedua graf ini akan dioperasikan dengan operasi corona. Ini graf P3 yaitu X1, X2, dan X3 akan dioperasikan corona dengan graf S3. Nah, operasi corona sendiri merupakan kita menduplikat graf S3 sebanyak titik pada graf P3. Kita tahu bahwa graf P3 di sini memiliki sebanyak 3 titik, artinya kita akan menduplikat graf S3 sebanyak 3 kali. Nah, untuk duplikat yang pertama pada S3 kita dapat meletakkan pada X1 di atas X1 seperti ini. Kemudian duplikat yang kedua pada S3 kita letakkan pada X2 di atas X2 yaitu seperti ini. Kemudian X3 juga sama. Nah, kemudian selanjutnya operasi corona yaitu menghubungkan setiap titik pada P3 ke masing-masing hasil duplikat. Nah, ini pada X1, pada titik X1 kita hubungkan ke setiap titik pada X3 hasil duplikat yang pertama sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian yang kedua pada X2 kita juga menghubungkan ke setiap titik pada S3 seperti ini. Kemudian X3 juga begitu, kita menghubungkan titik X3 ke setiap titik pada graf S3 duplikat yang ketiga. Nah, seperti ini sehingga dapat kita berikan titik yaitu A1, A11, A12, A13, kemudian yang kedua A2, A21, A22, dan A23, kemudian yang ketiga yaitu A3, A31, A32, dan A33. Nah, ini merupakan graf hasil operasi yaitu P3 corona S3. Nah, kemudian langkah selanjutnya sebelum kita melakukan pewarnaan pada graf ini, graf yang sudah dioperasikan, kita harus melakukan observasi dulu untuk mengetahui berapa sih label maksimal yang akan kita labeli pada setiap titik pada graf P3 corona S3. Untuk itu kita harus melihat, mengobservasi setiap derajat titik pada graf P3 corona S3. Untuk titik yang pertama yaitu X1, kita dapat mencari derajat X1. Derajat merupakan banyaknya sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Misalkan titik X1 ada berapa banyak sisi yang bersisian dengan titik X1, yaitu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 titik, 5 sisi, sehingga derajat pada X1 kita dapatkan yaitu dx1 sama dengan 5. Kemudian untuk titik X2 kita dapatkan derajat pada X2 yaitu sama dengan 6, dan X3 sama dengan X1 yaitu sama dengan 5. Kemudian untuk titik A1, A2, dan A3 ternyata memiliki derajat titik yang sama yaitu sebanyak 4, sehingga kita dapat menuliskan dalam bentuk yang sederhana yaitu DAI sama dengan 4, di mana I ini bergerak dari 1 hingga 3. Sudah memuat A1, A2, dan A3. Kemudian untuk titik A11, A12 hingga A33 ini ternyata juga memiliki derajat yang sama yaitu sama dengan 2, sehingga kita dapat menuliskan dalam bentuk yang sederhana yaitu DAIC, di mana I bergerak dari 1 hingga 3 dan C juga bergerak dari 1 hingga 3,
sehingga didapatkan DAIJ sama dengan 2. Nah, berdasarkan hasil observasi tersebut, ternyata setiap dua titik yang bertetangga yaitu berbeda. DX1 tidak sama dengan DX2, DX2 tidak sama dengan DX3, DAI juga tidak sama dengan DAIJ, sehingga ini sesuai dengan observasi yang pertama, sehingga optimal label yang dapat digunakan pada graf P3 Corona S3 yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya karena optimal label kita dapatkan sama dengan 1, maka setiap titik pada P3 Corona S3 kita dapat melabelinya dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari bobot dari setiap titik pada graf P3 Corona S3. Untuk titik yang pertama kita ambil X1, sehingga WX1 atau bobot dari X1 itu didapatkan dari jumlah label pada titik yang bertetangga dengan titik X1. Artinya WX1 ini didapatkan dari label pada X2 karena X2 bertetangga dengan X1, ditambah dengan label pada A1, ditambah label pada A11, ditambah label pada A12, dan ditambah dengan label pada A13, sehingga didapatkan bobot pada X1 yaitu sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ternyata bobot X1 ini sama dengan bobot X3. Kemudian untuk titik yang kedua yaitu X2, langkahnya juga sama, kita dapatkan dari titik yang bertetangga dengan jumlah label pada titik yang bertetangga dengan titik X2, sehingga kita dapatkan bobot pada X2 sama dengan 6. Kemudian untuk titik yang ketiga yaitu titik A1, titik A2, dan titik A3. Nah, ketiga titik ini memiliki derajat yang sama dan bobot yang sama, yaitu sama dengan 4. Kemudian selanjutnya untuk titik yang berderajat 2 yaitu A11, A12 hingga A33, kita dapatkan bobot titik sama dengan derajatnya karena optimal labelnya itu sama dengan 1, sehingga bobot pada AIJ yaitu sama dengan label pada XI ditambah dengan label pada AIJ, di mana I bergerak dari 1 hingga 3 dan J juga bergerak dari 1 hingga 3, sehingga bobot AIJ sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengkonstruksikan bobot ini ke dalam bentuk warna. Untuk bobot 5 kita konstruksikan dalam warna ungu, kemudian bobot 6 kita konstruksikan dalam warna orange, kemudian bobot 4 kita konstruksikan ke dalam warna hijau, dan yang terakhir bobot 2 yaitu kita konstruksikan dalam warna kuning. Nah, sehingga himpunan bobot titik pada graf P3 Corona S3 adalah 2, 4, 5, 6. Artinya terdapat 4 warna dari graf hasil operasi corona antara P3 dengan S3. Dengan demikian, silis dari P3 Corona S3 sama dengan 4. Nah, sekian dulu penjelasan materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pewarnaan titik keteraturan lokal inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.